Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan sosial budaya dalam pembelajaran. Oke, kita akan memperkenalkan kelompok kita. Yang pertama saya sendiri Zumar Novel Nur Al-Falah. Terus ada Amanda Rifki Susilo, ada Fadlan Raffi Rianto, dan yang terakhir ada Reva Nurofifah. Lanjut. Di sini ada beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian dari perbedaan sosial budaya. Yang kedua, bentuk perbedaan sosial budaya. Yang ketiga, dampak dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, cara menghadapinya. Lanjut. Masuk ke topik pertama, yaitu pengertian dari perbedaan sosial budaya. Perbedaan sosial budaya merujuk pada variasi atau keragaman yang ada di dalam masyarakat terkait dengan aspek sosial dan budaya. Perbedaan ini mencakup berbagai hal seperti bahasa, agama, adat istiadat, nilai-nilai, norma, kebiasaan, gaya hidup, status sosial ekonomi, hingga cara pandang terhadap pendidikan dan kehidupan. Lanjut. Lanjut. Dalam konteks pendidikan, perbedaan sosial budaya menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara belajar, partisipasi dalam kelas, hubungan antar siswa dan guru, serta hasil pembelajaran. Oleh karena itu, guru dan institusi pendidikan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman ini agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua peserta didik. Lanjut. Lanjut itu bentuk perbedaan sosial budaya. Bentuk perbedaan sosial budaya yaitu terbagi 5 macam. Yang pertama yaitu bahasa dan dialek. Nah, bahasa dan dialek itu contohnya di Indonesia terdapat berbagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Batak yang memiliki kosakata dan tata bahasa yang berbeda-beda. Dalam satu bahasa, misalnya bahasa Jawa, terdapat juga dialek-dialek yang berbeda, seperti dialek Solo Jogja dan dialek Surabaya yang memiliki perbedaan dalam pengucapan dan intonasi. Yang kedua yaitu ada adat istiadat dan tradisi. Contohnya yaitu di Indonesia, kaya akan tradisi dan adat istiadat, seperti upacara pemakaman Rambu Solo dan Tanah Toraja, upacara pembakaran jenazah Ngaben di Bali, atau tradisi Pasola di Sumba. Ada juga tradisi seperti gotong royong di seluruh Indonesia atau tradisi sungkeman di Jawa saat hari raya. Yang ketiga itu ada agama dan kepercayaan. Nah, perbedaan ini terlihat dari berbagai cara ibadah, hari raya, dan norma-norma yang dianut oleh penganut agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di luar agama formal, juga ada perbedaan dalam sistem kepercayaan lokal atau tradisional yang dianut oleh masyarakat adat tertentu. Yang keempat itu ada cara berkomunikasi. Perbedaan dalam berkomunikasi dapat dilihat dari gaya berbicara, seperti volume suara dan ekspresi. Contohnya, beberapa budaya mungkin berbicara dengan nada keras dan ekspresif, sementara yang lain lebih menyukai nada yang lebih lembut dan tenang. Yang kelima itu ada pola pikir dan gaya belajar. Contohnya pola pikir bisa dipengaruhi oleh budaya, misalnya pola pikir kolektif yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan individu. Atau sebaliknya, gaya belajar juga bisa berbeda-beda, seperti gaya belajar visual yang mengandalkan penglihatan
gaya belajar auditori yang mengandalkan pendengaran, atau gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan. Dampaknya yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan toleransi dan empati. Yang kedua, itu ada memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, tantangan dalam komunikasi. Dan yang keempat, perbedaan gaya belajar antar siswa. Jenis-jenis perbedaan sosial budaya. Yang pertama, itu ada perbedaan suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa, adat, nilai, dan kebiasaan yang khas. Contoh, suku Jawa, Batak, Sunda, Minangkabau, Bugis, Papua, dan lain-lain. Yang kedua itu ada perbedaan bahasa, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Utama sangat beragam, baik bahasa daerah maupun logat atau dialek lokal. Dalam pendidikan, perbedaan bahasa bisa mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amanda. Untuk yang selanjutnya ada perbedaan agama dan kepercayaan. Setiap individu atau kelompok bisa memiliki keyakinan yang berbeda yang mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, hingga kebiasaan sehari-hari. Untuk contohnya itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Next. Selanjutnya, perbedaan adat istiadat dan tradisi. Setiap daerah atau kelompok masyarakat memiliki tradisi dan tata cara hidup yang berbeda. Misalnya, upacara pernikahan, kematian, kelahiran, dan adat berpakaian. Next. Perbedaan nilai dan norma sosial. Nilai adalah hal yang dianggap penting dalam hidup, sedangkan norma adalah aturan tidak tertulis yang dipegang masyarakat. Perbedaan ini muncul karena latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, terdapat perbedaan status sosial dan ekonomi. Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, dan gaya hidup. Dalam dunia pendidikan, ini dapat mempengaruhi akses terhadap fasilitas belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Raffi. Jenis-jenis perbedaan sosial budaya. Yang pertama itu ada perbedaan gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup antara masyarakat urban dan rural sering kali berbeda. Begitu juga antara masyarakat tradisional dan modern. Ini terlihat dari cara berpakaian, konsumsi, dan penggunaan teknologi. Yang kedelapan ada perbedaan pendidikan. Latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan sangat memengaruhi cara anak bersosialisasi dan belajar. Anak dari keluarga dengan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap perubahan.
9. Dan peran sosial. Dalam beberapa budaya, peran laki-laki dan perempuan masih sangat dibedakan, termasuk dalam hal pekerjaan dan akses pendidikan. Ini bisa menciptakan perbedaan sosial budaya yang sangat signifikan. Selanjutnya ada cara menghadapi. Yang pertama, menghargai perbedaan. Kedua, menggunakan metode pembelajaran inklusif. Ketiga, memberi ruang diskusi terbuka. Dan yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Perbedaan sosial budaya dalam pembelajaran meliputi keragaman bahasa, adat istiadat, agama, nilai, norma, status sosial ekonomi, hingga gaya hidup dan pendidikan. Keragaman ini dapat memengaruhi cara belajar, hubungan antar siswa maupun guru, serta hasil pembelajaran. Meskipun menimbulkan tantangan, perbedaan tersebut justru menjadi peluang untuk memperkaya pengalaman, menumbuhkan sikap toleransi, empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Dengan menghargai perbedaan serta menerapkan metode pembelajaran yang terbuka, perbedaan sosial budaya dapat menjadi kekuatan untuk membangun kerjasama dan kebersamaan. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.